Arus lalu lintas di jalur puncak kembali normal setelah diberlakukan satu arah sejak Sabtu siang. Hingga Sabtu malam, petugas Satlantas Polres Bogor melakukan normalisasi lalu lintas ke arah puncak dan sebaliknya. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan jika terjadi kepadatan di jalur wisata. Di ruas tol Cipularang kilometer 79, arus lalu lintas dari Bandung menuju Jakarta padat hingga Sabtu malam. Kendaraan yang melintas hanya bisa berjalan pelan dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam. Kendaraan yang melintas di jalur arteri Kerawang, Jawa Barat meningkat pada Sabtu malam. Kendaraan didominasi sepeda motor dan mobil pribadi dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Kepadatan terjadi mulai dari Simpang Jomindauan dan Jalan Raya Kelari hingga Simpang Pendey. Puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru diprediksi terjadi pada hari ini, hari Minggu. Di Jalan Hasibuan Bekasi Selatan, Kota Bekasi menuju Jakarta pada Sabtu malam ramai. Pengendara motor maupun mobil memilih pulang pada hari Sabtu dan juga Minggu lantaran pada hari Senin warga sudah mulai kembali beraktivitas untuk bekerja dan sekolah. Arus balik libur Natal dan Tahun Baru terlihat di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat Sabtu malam. PT KAI Daob 1 Jakarta memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada hari Minggu 4 Januari. Mayoritas kedatangan berasal dari Yogyakarta dan sebagian wilayah Jawa Tengah. Hari ini Stasiun Pasar Senen diprediksi akan kedatangan 51.165 pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Meski diprediksi jadi puncak arus balik, KAI memastikan tiket kereta jarak jauh masih tersedia. PT Jasa Marga memprediksi ada 50.171 kendaraan yang akan masuk dari arah timur tol Trans Jawa menuju ke arah barat tol Trans Jawa. Sejumlah persiapan dilakukan termasuk optimalisasi gardu tol di sejumlah titik gerbang tol Jabodetabek. Meski puncak arus balik Nataru sudah terjadi pada 28 Desember dengan 55.000 kendaraan tercatat memasuki tol Trans Jawa, pada hari ini Minggu 4 Januari PT Jasa Marga kembali memprediksi adanya peningkatan jumlah kendaraan, yakni 34% dari lalu lintas normal atau sekitar 50.000 kendaraan. Sejumlah antisipasi pun dilakukan di gerbang tol Jabodetabek, yakni optimalisasi 209 gardu tol, optimalisasi petugas hingga kesiapan kondisi jalan. PT Jasa Marga mengimbau agar pengguna jalan tetap memastikan kondisi pengendara serta kendaraan dalam kondisi baik. Sebelumnya, saudara, arus balik kendaraan di akses tol Jakarta Cikampek kilometer 10 terpantau lengang di kedua arah, baik arah Purwakarta maupun Jakarta pada Minggu dini hari. Sejak pukul 00, kendaraan yang melintas didominasi kendaraan berat, truk trailer, ataupun kendaraan besar lainnya. Hari Jumat sampai Minggu siang ini diprediksi menjadi puncak arus balik masyarakat yang pulang kampung di momentum libur Nataru. Sedikitnya 44.000 lebih penumpang kereta api di sejumlah stasiun daerah operasional Daob 8 memadati perjalanan arus balik libur Natal dan Tahun Baru. Sebanyak 784.000 lembar tiket telah terjual mulai posko Nataru dibuka pada 18 Desember lalu.
Para penumpang mayoritas kembali ke Surabaya dari sejumlah daerah, sementara tujuan favorit penumpang yang berangkat menuju Jakarta, Bandung, dan Semarang. Sejak posko Nataru dibuka pada 18 Desember lalu, hingga hari ini tercatat ada 784.000 lembar tiket yang sudah terjual dan seluruh penumpang telah dilayani di sejumlah stasiun wilayah Daob 8 Surabaya. Di stasiun Gubeng Surabaya total ada 350.000 lebih penumpang yang berangkat dan tiba selama libur Nataru. Pihak Daob 8 Surabaya menambah 7 rangkaian kereta api selama posko Nataru untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Saudara, hari ini diprediksi jadi puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru. Kita pantau bersama jurnalis Kompas TV, ada Niputu Trisnanda dan juru kamera Julian Fernando dari Tol Cikunir, Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Putu. Dan juga sebelahnya ada Nyoman Denny dan juru kamera Silmi dari stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Bekasi terlebih dahulu bersama dengan Putu. Bagaimana situasinya pagi hari ini, Putu? Apakah sudah terlihat adanya lonjakan kendaraan menuju Jakarta? Ya, selamat pagi Glenis dan juga saudara. Pagi hari ini situasinya baik itu yang mengarah ke Jakarta ataupun juga arah sebaliknya di kilometer 10 atau di Cikunir Bekasi terpantau masih cukup lengang meskipun ada beberapa kendaraan roda 4 yang nampak membawa kendaraan-kendaraan begitu ya. Ini memang terpantau masih cukup lengang begitu. Dan kalau diprediksi dari PT Jasa Marga sendiri ini memang akan ada sekitar 50.000 kendaraan yang masuk dari arah timur menuju tol Trans Jawa dan nantinya akan tersebar di sejumlah wilayah termasuk diantaranya adalah Jabodetabek. Juru kamera Kompas TV akan menunjukkan kepada Anda, saudara, bagaimana kondisi terkini di kilometer 10 di tol Cikunir Bekasi atau tepatnya di Cikunir 2, ya ini arah dari timur menuju ke arah Jakarta. Dapat Anda saksikan bagaimana kemudian kendaraan-kendaraan roda 4, kemudian juga bus kecil ataupun juga bus besar ini masih mendominasi jalanan begitu ya, di mana dari pagi tadi sekitar pukul 5.30 sampai dengan saat ini memang masih terpantau cukup lancar sehingga belum ada situasi khusus atau rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian. Tadi kami sempat mengecek begitu ya pantauan CCTV di mana sempat terjadi kepadatan di kawasan Cipali sehingga ini juga yang menjadi dorongan begitu ya dari prediksi Jasa Marga bahwa memang akan terjadi kepadatan lagi. Puncak arus balik sebetulnya pada periode Natal dan juga Tahun Baru ini sudah terjadi pada tanggal 28 Desember, Glenis dan juga saudara, di mana total ada 55.000 kendaraan yang masuk ke area tol Trans Jawa. Sementara di tanggal 4 Januari 2026 ini diprediksi angkanya lebih rendah daripada tanggal 28 meskipun ini naik 34% dari jumlah jumlah kendaraan di lalu lintas normal begitu ya, di sekitar 38.000 atau 34.000 kalau kondisinya normal. Tetapi kalau saat ini diprediksi akan ada 50.000 kendaraan yang akan memasuki kawasan Jakarta. Nah, yang perlu juga menjadi catatan gitu, yang bersiap bukan hanya dari Jasa Marga saja dengan mengoptimalisasi gardu, ada total 209 di beberapa titik begitu di Jabodetabek, kemudian juga optimalisasi petugas yang menyiapkan mobile reader untuk mempercepat jika nantinya ada kepadatan di pintu-pintu tol atau di gardu tol. Ini nantinya akan dibantu menjemput bola dengan menggunakan mobile reader. Selain itu juga nanti akan dilakukan juga oleh kepolisian begitu kalau memang terjadi kepadatan akan ada beberapa rekayasa lalu lintas. Yang pertama adalah penyekatan Sumbu 3 di mana kendaraan-kendaraan besar akan ditahan terlebih dahulu di jalur arteri begitu agar tidak memasuki wilayah tol. Sementara nanti difokuskan wilayah tol ini untuk kendaraan roda 4, kemudian juga kendaraan-kendaraan seperti bus kecil dan juga bus besar. Kemudian juga selain penyekatan ada juga kontraflow yang disiapkan dari KM 0, ini dimulai dari kawasan Halim Perdana Kusuma sampai dengan nanti ke tol Semanggi. Tapi proses
Kontraflow ini juga kembali seperti proses penyekatan akan dilakukan jika nantinya terjadi kepadatan di ruas tol Jabodetabek. Jadi sampai dengan saat ini situasinya baik dari arah timur menuju ke arah barat atau menuju Jakarta masih lengang, termasuk juga dari arah Jakarta menuju arah timur. Kembali ke Anda. Ya, hingga pagi hari ini masih terpantau lancar, namun sejumlah antisipasi lonjakan kendaraan untuk arus balik sudah disiapkan, dan yang pasti semoga kendaraannya dan pengemudinya dalam kondisi prima, jadi arus balik bisa berjalan lancar. Terima kasih Niputu Trisnanda dari pantauan tol. Kita bergeser ke Surabaya, Stasiun Gubeng. Bagaimana dengan via perjalanan kereta api dari timur Jawa? Apakah juga sudah ada peningkatan? Nyoman Denny, bagaimana pantauan Anda? Apakah sudah mulai terjadi lagi arus balik dari Stasiun Gubeng? Baik, Gladys dan juga saudara, pada hari Minggu pagi ini sejumlah penumpang kereta api di Stasiun Gubeng Surabaya ini juga mulai memadati perjalanan arus balik libur panjang Natal dan Tahun Baru. Dan terpantau memang sejumlah aktivitas perjalanan kereta api juga cukup padat di Stasiun Gubeng Surabaya ini. Dan pada catatan yang dikumpulkan oleh pihak PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat ada 12.000 penumpang yang datang dan juga pergi di Stasiun Gubeng Surabaya ini pada hari Sabtu malam kemarin. Dan tercatat pula sekitar 44.000 penumpang yang datang dan juga berangkat dari sejumlah stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya pada hari Sabtu kemarin. Dan volume tersebut cukup tinggi pada arus balik Nataru kali ini. Namun diprediksi pada hari Minggu ini peningkatan jumlah penumpang juga masih terjadi, mengingat pada hari Senin besok memasuki hari aktif setelah libur panjang. Dan pada momen Nataru kali ini pihak PT KAI Daop 8 Surabaya juga menyediakan sekitar 51 rangkaian kereta api reguler dan juga 7 rangkaian kereta api tambahan untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang. Sementara tiket yang telah terjual pada tanggal 18 Desember 2025 hingga tanggal 3 Januari 2026, yakni tercatat sekitar 720.000 lebih lembar tiket yang terjual. Sementara untuk tiket yang telah dipesan, yakni sekitar 800.000 lebih lembar tiket hingga tanggal 4 Januari besok. Namun pihak PT KAI Daop 8 Surabaya menyatakan bahwa hingga saat ini sejumlah lembar tiket juga masih tersedia untuk kereta api jarak jauh, Gladys. Ya, sejak Sabtu dini hari sudah terlihat adanya perjalanan menuju kota-kota lain di Surabaya ataupun juga ketibaan di Stasiun Gubeng. Ini menandakan memang sudah terjadi arus balik libur Natal dan Tahun Baru, mengingat hari Senin sudah kembali normal untuk bersekolah dan beraktivitas lainnya. Terima kasih Nyoman Denny dan juga juru kamera Silmi Ardianto Fani, dan sebelumnya ada Niputu Trisnanda dan juru kamera Julian Fernando. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.